Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kami memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita 1 Sore. JF tak berkutik saat polisi mendatangi rumahnya di Batang Sari, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pria 40 tahun ini ditangkap polisi karena mencabuli seorang anak perempuan berusia 15 tahun. Diketahui pelaku membuka praktek pengobatan alternatif di rumahnya. Pengobatan alternatif itu pula yang dijadikan modus pelaku untuk menjerat korbannya. Kita bawa ke Polres Pariaman dan kita lakukan pemeriksaan. Sampai di Polres, tersangka mengakui perbuatan bahwa telah mencabuli atau menyetubuhi korban. Perbuatan cabul pelaku ini bermula saat pelaku melakukan pengobatan alternatif kepada ibu korban yang tengah sakit. Dengan dalih sebagai syarat penyembuhan ibunya, korban diminta mandi oleh pelaku. Kesempatan itu pun dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pencabulan. Mencabuli korban bertempat di rumahnya pada saat melaksanakan pengobatan alternatif tersebut, yaitu pada saat memandikan korban di rumahnya. Tak hanya sekali, pelaku mengulangi lagi perbuatan bejatnya. Pada suatu kesempatan, pelaku menjemput korban dan berjanji akan diantarkan pulang. Lagi-lagi, pelaku memakai alasan akan melakukan pengobatan kepada ibu korban. Meski sempat menolak, korban tak berdaya karena diancam dengan parang. Bukannya diantar pulang, pelaku malah membawa korban ke sebuah penginapan. Di sana, pelaku kembali melakukan pencabulan. Korban berusaha menolak dan melakukan perlawanan, namun pelaku memaksa sekaligus mengancam korban. Korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Tak terima dengan pencabulan yang dialami putrinya, keluarga korban melaporkan pelaku hingga akhirnya diringkus polisi. Laku bejat pencabulan juga terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Pelakunya adalah LA, pria berusia 72 tahun. Ironisnya, sang pelaku yang sudah kakek-kakek ini mencabuli seorang bocah perempuan yang masih berusia 10 tahun. Sehari-hari, pelaku bekerja sebagai petugas kebersihan sekolah. Saat kejadian, pelaku melihat anak perempuan penjaga kantin sedang bermain di lingkungan sekolah. Dirasuki nafsu bejat, pelaku memanggil sang anak dan mencabuli korban. Usai melakukan perbuatannya, sang kakek cabul memberikan uang sebesar Rp30.000. Kemudian setelah melakukan pencabulan, anak tersebut diberikan uang sebesar Rp30.000 untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Korban menangis dan langsung menceritakan peristiwa itu ke orang tuanya. Pelaku langsung dilaporkan ke polisi hingga akhirnya diringkus tanpa perlawanan. Kakek cabul dijerat dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Pelaku cabul lainnya adalah seorang satpam atau petugas keamanan di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Sandi yang berusia 30 tahun ini tega mencabuli gadis 5 tahun di kamar mandi sekolah taman kanak-kanak. Pelaku sendiri adalah satpam di sekolah TK tersebut. Perbuatan bejat dan keji pelaku terungkap setelah korban bercerita kepada orang tuanya. Pelaku kemudian dilaporkan oleh orang tua korban ke polisi.
Bergerak cepat, polisi meringkus pelaku di rumahnya. Kepada polisi, pelaku langsung mengakui perbuatannya. Pak, pengungkapannya setelah orang tua korban dan korban kita periksa, kami langsung melaksanakan gelar perkara, tetap tersangka, kemudian setelah 24 jam kami amankan. Tidak berhenti di kasus ini. Polisi melakukan pengembangan penyelidikan karena tidak menutup kemungkinan adanya korban lain dari aksi cabul pelaku. Beginilah aksi dua pelaku pencurian kendaraan bermotor di sebuah masjid di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku menggasak sepeda motor yang terparkir di halaman masjid. Mendapat laporan, polisi langsung memburu para pelaku yang teridentifikasi dari rekaman CCTV. Tanpa membuang waktu, tim kelewang dari Reserse Kriminal Polresta Padang langsung mengepung rumah salah seorang pelaku yang bernama Hengki Keong. Saat penggerebekan, pelaku melarikan diri terlebih dahulu dan kabur lewat kebun yang berada di belakang rumahnya. Polisi kemudian menggeledah rumah pelaku. Saat penggeledahan, polisi malah menemukan narkoba jenis sabu. Untuk penyelidikan lebih lanjut, sabu dan istri pelaku dibawa oleh polisi. Setelah proses pengembangan, polisi akhirnya menciduk rekan pelaku. Meski sempat dihalang-halangi keluarga, pelaku pencurian kendaraan bermotor ini dapat diringkus polisi. Dalam waktu bersamaan, polisi juga menangkap seorang penadap motor curian yang masuk dalam daftar pencarian orang. Kepada polisi, pelaku mengakui telah beraksi mencuri sepeda motor di 8 lokasi berbeda. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka mengakui bahwa sudah melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor ini di 8 TKP. Dan tersangka ini juga memang merupakan residivis perkara curanmor. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. R dan H, dua pelaku pencurian kendaraan bermotor tak berdaya saat dibekuk polisi di rumah kontrakannya di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat meringkus pelaku, polisi dari unit Reserse Kriminal Polsek Tiga Raksa menemukan kunci letter T dan 2 unit sepeda motor hasil curian. Penangkapan R dan H merupakan pengembangan kasus setelah polisi menangkap pelaku curanmor lainnya berinisial D. Sebelumnya, pelaku D dan R terekam CCTV atau kamera pengawas saat menggasak sepeda motor warga di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Setelah kita interogasi, ternyata pelaku melakukan kejahatan tersebut berdua dan motor korban sudah dijual. Nah, kemudian kami interogasi pengembangan ke kontrakannya si pelaku, ternyata di kontrakannya ada 2 orang. Berbekal pengakuan pelaku D, akhirnya polisi dapat meringkus 2 rekannya. Lebih mengagetkan lagi, saat menggeledah rumah, polisi juga menemukan narkoba jenis sabu. Dari dalam tas pelaku R yang disimpan di lemari pakaian, polisi menemukan 21 paket sabu siap edar bersama timbangan elektrik. Dari hasil pemeriksaan, 3 pelaku juga pemakai dan pengedar sabu. Terungkap, motor hasil curian dijual untuk membeli sabu. Mereka setelah melakukan pencurian bermotor, motornya mereka jual dan mereka beli, uangnya digunakan untuk membeli narkotika. Di kalangan mereka jual dan di kalangan mereka menggunakan narkotika tersebut. Ketiga pelaku mendekam di tahanan dan terancam pasal pencurian dan penyalahgunaan narkoba.
Penangkapan pelaku curanmor juga terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Nana Sumarna alias Rado hanya bisa pasrah saat petugas kepolisian sektor Bojong mengepung lokasi persembunyiannya di Desa Cikeris, Purwakarta. Pelaku juga digiring polisi untuk menunjukkan barang bukti hasil curiannya yang belum sempat dijual. Selain Nana, polisi juga menangkap Gunawan, seorang penadah sepeda motor curian. Kedua pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Purwakarta. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku telah beraksi mencuri motor hingga 10 kali di lokasi yang berbeda-beda. Motor hasil curian itu kemudian dijual kepada beberapa penadah. 10 kali pencurian dengan keberatan atau curanmor di wilayah Kecamatan Bojo dan Kecamatan Wanayasa. Melakukan pengembangan, kemudian didapat keterangan bahwa barang bukti yang lain pernah dijual ke pelaku pertolongan jahat atau penadah dengan inisial GN, DD, dan SP. Salah satu korban yang sepeda motornya digasak pelaku adalah Sulastri. Perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek online ini kehilangan motor di rumahnya pada dini hari. Lagi disimpan di luar rumah. Disimpan di luar rumah? Ya, di luar rumah. Tahu-tahu hilang atau gimana? Hilangnya pas mau nganter orang ke pasar, Bo. Udah jam 3 udah hilang. Oh gitu. Maksudnya neng ngojek gue? Ya, nganter banter. Selain menangkap kedua pelaku, polisi menyita barang bukti 3 unit sepeda motor yang belum sempat dijual.